Saatnya kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya masih mengajak saudara untuk belajar pada seri Ruang Tunggu. Dan ini merupakan kelanjutan dari Ruang Tunggu yang ke-22. Karena waktu itu belum tuntas untuk disampaikan. Dan saya ingin menyelesaikannya pada sore hari ini. Sekiranya agak panjang, saya mohon maaf. Mohon waktunya karena saya hanya ingin menuntaskan saja supaya kita bisa melanjutkan ke seri berikutnya. Nah, pada yang ke-22 ini temanya adalah benih harus berakar ke bawah, barulah berbuah. Itulah alasan kenapa kadang-kadang kita harus ada di ruang tunggu. Sebab setiap benih yang ditaburkan sebelum dia bertunas lalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Maka yang pertama-tama benih itu memang harus menumbuhkan akarnya ke dalam. Mari kita membaca dalam kitab Yesaya pasal 37 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 37 ayat yang ke-31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sekali lagi bahwa orang-orang yang terluput, yaitu kaum Yehuda, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Nah, kadang-kadang kita pengen segera melihat buah. Kita pengen segera melihat pertumbuhan. Tetapi bahaya bagi sebuah kehidupan atau sebuah tanaman kalau dipaksa untuk bertumbuh ke atas tanpa pernah menumbuhkan akarnya ke bawah. Saudaraku, inilah prinsip kehidupan yang harus kita pahami. Bahwa sebelum pohon mengeluarkan tunas ke atas, pertama-tama benih harus menumbuhkan akarnya ke bawah. Mengapa harus demikian? Sebab akar itu adalah penentu kehidupan. Jadi bagaimana sebuah pohon itu ditentukan oleh akarnya. Hidup dan matinya sebuah pohon itu ditentukan oleh akarnya. Pohon yang akarnya sehat dia akan bertumbuh sehat. Tapi pohon yang akarnya kering maka dia akan menjadi kering. Karena inti kehidupan dari pohon itu ada di akarnya. Bagaimanapun seseorang memperlakukan sebaik-baiknya terhadap batang, cabang, dan daun-daunnya. Kalau dia tidak memperhatikan akarnya, maka sia-sialah segala usahanya. Karena akar itu adalah inti kehidupan sebuah pohon. Akar itu adalah pusat kehidupan sebuah pohon. Itulah sebabnya para petani mengerti betul bagaimana mendapatkan hasil yang melimpah. Bagaimana pohon bisa bertumbuh dengan subur. Maka yang pertama-tama adalah perhatikan akarnya. Kalau akarnya busuk, maka pohon pasti akan busuk. Kalau akarnya jelek, maka pohon akan bertumbuh juga dengan jelek. Itulah sebabnya petani menghabiskan waktu lebih banyak untuk memperhatikan akar. Akar yang sehat, maka itu akan membuat pohon bertumbuh dengan sehat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran tentang akar ini sudah kita pelajari bersama-sama. Bahwa di tempat yang tepat akar menjadi kuat. Tempat yang tepat akar menjadi kuat. Tempat itu menentukan kekuatan akar. Di mana benih ditaburkan, itu akan menentukan bagaimana akar akan tumbuh. Dan tempat yang tepat, itu akar menjadi kuat. Ada 4 perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang seorang penabur. Ada tanah yang keras yang di pinggir jalan. Nggak cocok untuk tanaman. Itulah sebabnya benih tidak berakar. Dan karena benih tidak berakar, maka benih tidak bertumbuh. Tanah yang berbatu-batu sama. Kurang baik untuk akar. Akarnya hanya tipis tanahnya. Akarnya hanya enggak dalam. Dan itulah sebabnya pada akhirnya tanaman itu mati. Tetapi di tanah yang subur, pohon itu bertumbuh dengan subur. Kenapa? Karena akarnya ada di tempat yang tepat. Yang kedua, akar yang sehat, buahnya lebat.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akar yang sehat, buahnya lebat. Kadang-kadang kenapa kekristenan kita menjadi mandul? Kenapa hidup kita tidak menghasilkan buah? Apa saja yang kita kerjakan tidak ada hasilnya. Jangan-jangan persoalannya karena akar kekristenan kita tidak sehat. Akar yang sehat itu buahnya lebat. Oleh sebab itu sore hari ini mari kita perhatikan bagaimana akar kekristenan kita. Lalu akar kita sehat, maka buahnya akan lebat. Banyak orang Kristen hanya memperhatikan daun-daunnya saja. Senang dengan perkumpulan, senang dengan acara, senang dengan kegiatan. Banyak aktivitas rohaninya, tetapi tidak menghasilkan buah karena akarnya enggak sehat. Akar semakin dalam, semakin kuat untuk bertahan. Sekali lagi bahwa kekuatan pohon itu ada dalam akarnya. Ketika akar itu menembus semakin dalam, maka pohon itu akan menjadi kuat. Bukan batang yang menjadi kekuatan. Batang yang besar itu bukan berarti pohon menjadi kuat. Tetapi akar yang dalam itu yang menentukan pohon itu menjadi kuat. Itulah sebabnya nasihat disampaikan oleh Ayub dikatakan demikian. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Seluruhnya menjulur ke seluruh tanam. Akar-akarnya membelit timbunan batu. Menyusup ke dalam sela-sela batu. Pohon yang akarnya dalam, menyusup ke sela-sela batu, dia akan kuat. Ayub itu pribadi yang punya akar iman yang sangat kuat. Itulah sebabnya ketika pohonnya dipotong, semuanya habis, semuanya hilang, semuanya lenyap, tidak ada apa-apa. Tetapi dia tidak tumbang, dia tetap tegak berdiri. Karena dia sudah menjulurkan akarnya jauh ke dalam. Dan banyak dalam kekristenan kita kadang-kadang dengan berbagai macam persoalan mudah tumbang. Kekristenan kita gampang kecewa, kita gampang memberontak, kita gampang marah, kita gampang iri, kita gampang sakit hati. Kenapa? Karena akar kita tidak dalam. Tapi orang Kristen yang akarnya dalam. Batang boleh dipotong, daun-daun boleh digunduli, apapun boleh terjadi. Tetapi dia akan tetap tegak berdiri. Karena orang yang akarnya dalam, dia tidak mudah tumbang. Nah sore hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian, ini kelanjutannya, akar dari kerohanian. Kalau akar itu menjadi penentu, maka penting buat setiap kita untuk memperhatikan akar kerohanian kita. Mari kita membuka dalam kitab 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ada 3 akar yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dengan pasti dia berkata, demikianlah tinggal sisa hanya 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini akar yang perlu kita perhatikan di dalam kerohanian kita. Kalau 3 hal ini kita baik, maka pertumbuhan iman kita juga menjadi baik. Pertumbuhan kerohanian kita akan juga menjadi baik. Tetapi kalau ketika akar ini tidak baik, tidak sehat, maka pertumbuhan kerohanian kita juga menjadi tidak sehat. Mari yang pertama-tama kita akan belajar tentang iman. Sekalipun ini sudah berulang kali disampaikan kepada saudara-saudara, tetapi malam hari ini, sore hari ini, saya ingin mengajak kita kembali untuk memperhatikan. Ibrani 11 ayat yang pertama, Alkitab berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya ini bukan kali pertama saudara mendengar tentang iman. Berkali-kali iman itu dijelaskan. Tapi sore hari ini saya ingin menyegarkan pemahaman, pengertian saudara tentang iman.
Penulis Ibrani berkata iman adalah dasar. Iman itu menjadi akar, itu menjadi dasar. Semua bangunan yang dibangun, dia butuh dasar. Kalau dasarnya kuat, maka bangunan itu akan kuat. Dan bangunan kerohanian, maka yang menjadikan dasar dari kerohanian itu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, kalau begitu apakah yang dimaksud dengan iman? Mari kita melihat beberapa kebenarannya. Apakah yang dimaksud dengan iman? Nah, kata iman di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman itu diterjemahkan dari kata Yunani yaitu pistis, yang berarti kepercayaan, keyakinan yang teguh. Iman gak sekedar percaya. Iman gak sekedar meyakini. Iman itu adalah kepercayaan yang teguh. Keyakinan yang teguh. Iman yang kokoh. Percaya yang sungguh. Itu iman, itu pistis. Nah, kepercayaan yang sungguh, keyakinan yang teguh, ini menjadi dasar. Apa artinya dasar? Maaf, sore hari ini saya harus mengupas dari kata-kata aslinya untuk kita memiliki pemahaman yang jelas. Sekalipun saya tidak terlalu senang untuk mengambil kata-kata asli, tetapi demi saudara memahami arti iman yang sebenarnya, maka saya harus terangkan ini dari kata-katanya. Nah, kata dasar dari bahasa Yunani itu ditulis dengan kata hypostasis. Saudara tidak perlu dihafal itu hypostasis. Yang penting dasar. Nah, apa itu artinya hypostasis? Nah, hypostasis itu adalah istilah umum dalam dokumen-dokumen bisnis kuno yang ditulis di atas papirus. Papirus itu adalah kertas yang terbuat dari kulit pohon. Kalau saudara ziarah ke Israel, mampir di Mesir, maka salah satu tempat yang dikunjungi adalah industri papirus. Setiap yang datang akan mendapat souvenir, tulisan, gambar kecil yang terbuat dari kertas papirus. Dan mengandung gagasan tentang sesuatu yang mendasari kondisi, yang kelihatan, dan menjamin sesuatu yang bakal dimiliki di masa depan. Jadi begini Bapak Ibu. Iman itu adalah keyakinan yang teguh, kepercayaan yang sungguh. Dan keyakinan kepercayaan yang sungguh itu menjadi dasar. Nah, kata dasar itu hypostasis. Itu adalah sebuah dokumen bisnis yang mengandung gagasan tentang sesuatu yang mendasari kondisi yang kelihatan, menjamin sesuatu yang bakal dimiliki di masa depan. Kalau Bapak Ibu sedang berjual beli, maka sebelum barangnya datang, saudara akan membuat surat perjanjian. Surat perjanjian itu menjadi dasar bahwa nama Bapak Yosef telah membeli barang A dengan spesifikasi disebut dengan harga sekian. Sita saya pulang bawa kertasnya, tetapi barangnya belum ada. Tetapi dasar kertas ini memberikan saya keyakinan. Pasti apa yang tertulis di dokumen ini satu kali kelak akan datang ke rumah saya. Itu dasar hypostasis. Nah, itulah sebabnya saudaraku, dua orang yang bernama Moulton dan Milligan, dia mengatakan demikian. Dia menerjemahkan tentang iman. Iman adalah sertifikat, hak pemilikan hal-hal yang diharapkan. Ya, itu bersumber dari kamus Yunani.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, saudara bisa mengerti kenapa? Karena dasarnya begitu kuat, maka itulah disebut dengan iman. Nah, bukti, kata bukti itu ditulis dengan kata elenkos. Yang artinya bukti yang jelas atau bukti untuk meyakinkan. Ya, jadi saudara bisa mengerti ya, apa yang menjadikan dasar kepercayaan bahwa sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita rindukan, itu akan menjadi milik kita, itu didasari dengan iman. Iman apa? Kepercayaan yang teguh. Apa dasarnya? Hypostasis. Tadi sudah ada perjanjian, ada bukti yang jelas. Barangnya belum datang, kenyataannya belum terjadi, tapi kita mempercayai. Itu pasti terjadi. Itu iman. Bisa dipahami? Jadi saudara-saudara kita, itulah sebabnya saya menyimpulkan kalau begitu, maka iman adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh terhadap hal-hal yang diharapkan, yang belum terjadi, yang tidak kelihatan, yang didasarkan kepada bukti-bukti tertulis, yaitu firman Tuhan. Itu iman. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kekristenan, iman itu bukan pokoknya. Enggak boleh. Kekristenan kita enggak boleh dibangun atas dasar pokoknya. Kalau ditanya orang, Bapak Ibu nanti kalau mati percaya enggak masuk surga? Percaya enggak masuk surga? Apa alasannya masuk surga? Pokoknya masuk surga. Yesus sudah mati menebus dosa. Aku enggak tahu, pokoknya masuk surga. Enggak bisa. Itu bukan iman yang benar. Kekristenan itu sangat logis, masuk akal, bisa dinalar, bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan saya tidak ingin saudara menjadi iman pokoknya. Daripada susah-susah mikir pokoknya. Ya, tak? Iman juga bukan pula sikap asal percaya. Nggak ngerti tapi pendetanya ngomong begitu. Pendetanya ngajarnya begitu. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu akan menerima keselamatan. Pokoknya kamu percaya Yesus, mati masuk surga. Wes. Alasannya apa? Nggak ngerti. Jangan. Kita tiap minggu di sini dididik, diajar untuk kita mengerti kebenaran. Dan itulah sebabnya saya rindu setiap Bapak Ibu minimal dasar-dasar iman. Saudara punya kepegangan yang teguh. Karena hari-hari ini kalau saudara yang suka dengan media sosial, ada begitu banyak ajaran-ajaran. Jangankan di luar Kristen, sesama Kristen aja berdebat nggak selesai-selesai. Masalah Tritunggal didebatkan, masalah ajaran gereja didebatkan, masalah perpuluhan didebatkan, persembahan didebatkan, baptisan didebatkan. Itu nggak kelar-kelar. Oleh sebab itu kita perlu belajar. Jangan jadi orang Kristen pokoknya. Iman itu juga bukan kepercayaan kosong tanpa dasar. Juga bukan keyakinan pada ruang hampa atau gelap. Iman adalah sesuatu yang jelas, nyata, dan pasti. Jadi kalau kita beriman, kita harus jelas. Beriman tentang apa? Beriman kepada siapa? Bagaimana caranya? Apa yang menjadi dasar imanmu? Bukan pokoknya, asal, katanya, bukan. Saudara-saudaraku, iman itu didasarkan atas bukti yang konkret. Mari pelan-pelan saya ingin mengajak saudara, yang penting saudara paham tentang iman. Mari kita buka kitab Roma 1 ayat yang ke-20. Saya baca buat saudara-saudara, perhatikan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahinya, dapat nampak melalui pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Siapa yang pernah lihat Tuhan?
Boleh angkat tangan? Siapa yang pernah bertemu dengan Tuhan? Siapa yang tahu sosoknya Tuhan? Ada? Tapi saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu ada? Halo? Loh saudara itu gak pernah lihat Tuhan nih. Gak pernah ketemu Tuhan. Lah bagaimana saudara bisa mempercayai bahwa Tuhan itu ada? Hah? Dari mana? Yakin ada Tuhan? Percaya ada Tuhan? Nah Alkitab berkata, sebab apa yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, yang tidak dapat kita pandang, yang tidak dapat kita lihat, yaitu kekuatannya. Allah itu kekuatannya seperti apa? Yang kekal. Allah yang kekal itu seperti apa? Dan keilahiannya. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah melihat itu. Tetapi Alkitab berkata dapat nampak melalui pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi saudara-saudaraku, next. Didasarkan kepada karya ciptaannya yang kelihatan. Kita mempercayai eksistensi pencipta yang tidak kelihatan. Iman itu percaya dasar yang tidak kita lihat. Kita nggak lihat Tuhan. Kita nggak pernah memandang wajahnya. Kita juga tidak bertemu dengan pribadinya. Tetapi kenapa kita percaya? Sebab apa yang nampak di depan mata, karya-karyanya. Kita lihat ada bulan bintang yang begitu mengagumkan. Kita lihat lautan dan samudera yang begitu luas. Kita lihat alam semesta ini yang begitu hebat. Kita yakin ini pasti ada Tuhan yang menciptakannya. Itu iman. Dasarnya itu jelas. Keyakinan kita punya dasar yang kokoh sehingga kita tidak mudah digoyahkan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang agnostik, mereka yang tidak percaya akan Tuhan, mereka yang tidak meyakini akan Tuhan, kita nggak mudah digoyahkan. Karena dasar iman kita itu jelas. Yang tidak kelihatan itu diimani, diyakini, dipercayai. Tetapi iman, keyakinan, dan kepercayaan kita punya dasar yang jelas. Kenapa kamu percaya Tuhan? Karena ada yang membuat gunung, ada yang menciptakan lautan, ada yang menciptakan matahari. Jelas, pasti ada Tuhan. Berikutnya, ini ayat-ayat yang menunjukkan iman. Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi. Yang dilihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi ketika Yesus tidak disalibkan. Lalu berkata, sungguh ia ini anak Allah. Jadi ketika Yesus disalibkan maka ada kejadian-kejadian alam yang sangat luar biasa. Dan salah satunya adalah gempa bumi. Yang dilihat adalah gempa bumi. Yang dirasakan adalah gempa bumi. Yang terjadi memang gempa bumi. Tapi imannya berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Ini bukan orang biasa. Yang disalib ini bukan manusia. Sudah banyak yang telah kita salibkan. Karena kalau kita belajar tempat tengkorak, maka tradisi mengatakan bahwa itu adalah tempat penyalipan. Minimal setahun sekali, penjahat-penjahat besar akan dikorbankan untuk disalibkan di sana. Dan karena itu menjadi tempat penyalipan, maka ada begitu banyak tengkorak yang berserakan di tempat itu. Sehingga tempat itu disebut dengan Bukit Tengkorak. Dan ada yang memahami lagi, karena dari salah satu sisinya bukit itu dilihat seperti tengkorak. Tetapi minimal mari kita akan belajar apa yang menyebabkan prajurit-prajurit ini mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika kepala pasukan dan prajurit-prajurit melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, mereka percaya bahwa Yesus adalah anak.
imannya jelas. Apa yang gak kelihatan, yang tidak nampak, tapi diimani, dipercayai, berdasarkan apa yang mereka alami. Berikutnya. Matius 11 ayat 2 sampai 6 berkata demikian. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Lihat jawaban Yesus. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku, berdasarkan apa yang dikerjakan Yesus, Yohanes Pembaptis percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes ragu, apakah benar ini Mesias yang dijanjikan? Apakah aku harus menunggu yang lain? Itulah sebabnya dia utus muridnya untuk bertanya, apakah engkau yang dijanjikan? Yesus nggak ngomong, ya benar aku Mesias, percaya saja. Enggak. Tapi Yesus menunjukkan apa yang dia kerjakan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Dan ketika diberitakan itu kepada Yohanes tentang karya dan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, maka Yohanes yakin betul dia Mesias. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu mari kita bangun iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Iman harus punya dasar yang kuat dan kokoh. Supaya kita tidak menjadi goyah ketika orang-orang mulai melemahkan, mulai mempertanyakan tentang iman Kristen kita. Nah kalau begitu bagaimana caranya kita menumbuhkan iman? Supaya akar iman ini menjadi kuat dan kokoh. Tidak mudah goyah, apalagi sampai tumbang. Maka cara yang pertama yang sudah bisa lakukan adalah mendengar firman Tuhan. Sebab iman itu datang dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Setialah untuk mendengar firman. Rajin-rajinlah untuk mendengar firman. Tetaplah tekun untuk mendengar firman. Karena firman itu yang akan memberikan kita iman. Memberikan kita kepercayaan. Yang kedua, cara kita menumbuhkan iman adalah taatlah kepada firman. Yakobus 2 ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu ketika kita dengar firman yakini. Dan ketika yang kita percayai maka itu lakukan dalam kehidupan kita. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Saudara-saudaraku dan yang ketiga, bagaimana kita menumbuhkan iman kita? Adalah membangun pengenalan akan Tuhan. Mazmur 9 ayat 11 berkata demikian. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengenal namamu, orang yang mengenal Tuhan, maka mereka akan percaya kepada Tuhan. Jadi pengenalan kita itu akan menentukan iman kita. Semakin kenal, semakin kita percaya.
Siapa orang yang paling kita percayai? Tentu adalah pasangan kita. Karena dialah pribadi yang paling kita kenal. Kita paham siapa dia. Kita mengerti bagaimana sifatnya. Kita tahu dengan pasti bagaimana hatinya. Bagaimana kasihnya. Karena kita punya pengenalan yang dalam. Maka kita bisa menaruh kepercayaan. Demikian pula dengan Tuhan. Kalau kita mengenali Tuhan, maka kita akan mempercayai Dia. Kegagalan kita mempercayai Tuhan, karena kita gagal untuk mengenali Tuhan. Karena kita nggak kenal, maka kita nggak percaya. Tapi kalau kita kenal, maka kita akan percaya. Sebab itu kalau iman kita pengen kuat, pengen tumbuh dalam, belajar kenali Tuhan. Belajar mengenal Tuhan dari hari lepas hari. Itu akar yang pertama, iman. Dan sekarang akar yang kedua, yaitu pengharapan. Sekali lagi, 1 Korintus 13:13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kata harapan dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata elpis, yang berarti penantian akan sesuatu yang baik. Iman itu kepercayaan, pengharapan itu adalah penantian akan sesuatu yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini pengharapan itu seperti cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Apa yang membuat kita bertahan? Apa yang membuat kita terus bergerak? Apa yang membuat kita terus melakukan hal-hal yang penting dalam hidup kita? Salah satunya adalah digerakkan oleh pengharapan. Pengharapan itu memberikan kekuatan untuk tempat bertahan. Pengharapan itu membangkitkan semangat yang baru untuk tetap maju dan menantikan sesuatu yang baik yang akan terjadi. Itu pengharapan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita tetap bertahan karena kita punya harapan. 2 tahun kita dilanda pandemi, ada krisis yang kita alami, tetapi pengharapanlah yang membuat kita bertahan. Ada keluarga-keluarga yang di ujung kehancuran, tetapi dia punya pengharapan, pasti ada pemulihan, pasti ada perbaikan. Itu dia bertahan. Ada usaha-usaha yang berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi terus dilakukan, terus diupayakan. Karena dia punya harapan, pasti ada pertolongan yang datang dari Tuhan. Itulah sebabnya jaga pengharapan ini, jangan sampai mati. Nah, iman dan pengharapan itu berjalan beriringan. Harapan datang dari iman, karena tanpa iman tidak ada harapan. Sebaliknya, iman juga datang karena pengharapan. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau iman kita lemah, maka harapan kita menjadi rendah. Kalau iman kita menjadi kuat, maka harapan kita juga menjadi meningkat. Karena bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan, itu yang akan memastikan pengharapan. Itulah sebabnya berharaplah hanya kepada Tuhan. Kalau pengharapan itu memiliki kekuatan yang luar biasa, maka berharaplah hanya kepada Tuhan. Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku, Yesus sudah menaruh pengharapan sampai kepada kekekalan. Itulah sebabnya teguhlah untuk percaya kepada Dia. Berharaplah kepada Dia. Karena orang-orang yang berharap kepada Dia tidak akan pernah dikecewakan. Dan akar yang ketiga, yang terakhir adalah kasih. Nah, kata kasih dalam Korintus 13 ayat yang ke-13, maka itu ditulis dengan kata agape. Memiliki beberapa arti.
kebajikan, niat baik, amal, kesenangan yang disengaja kepada sasaran kasih itu. Itu agape. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu adalah kebajikan. Kebajikan yang kita lakukan, kebajikan yang kita tunjukkan, itu akan menjadi akar dari kekristenan kita, menjadi akar dari kerohanian kita. Demikian niat-niat baik yang ada di dalam hati kita, itu harus terus ditumbuhkan. Karena itulah akarnya, kasih itu harus dinyatakan. Bukan apa yang kita tunjukkan, tetapi harus dimulai dari niat yang baik. Amal, Bapak Gideon sudah sampaikan ini. Amal itu adalah welas asih yang diberikan tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap balasan, karena itu amal. Dan yang ketiga adalah kesenangan yang disengaja. Kasih itu adalah sebuah kesengajaan. Kasih itu adalah sebuah kasih yang diberikan secara sengaja kepada orang lain. Saudara, itulah agape. Nah, saudaraku, dari kata agape, maka kata kerjanya itu adalah agapao. Agape itu kata benda, tapi kata kerjanya adalah agapao. Yang artinya adalah tindakan mengasihi. Jadi kasih hanya dapat diketahui melalui tindakan yang dihasilkan. Apakah kita mengasihi seseorang? Itu akan terlihat jelas dari tindakan-tindakan kasih yang ditunjukkan. Karena agape itu netral. Itu kata benda, itu hanya kasih. Tetapi agape itu harus ditunjukkan melalui agapao. Tindakan kasih, itulah agapao. Apakah kita benar-benar mengasihi, itu terbukti dari tindakanmu. Suami-suami, apakah engkau mengasihi istri? Amin. Tapi tidak ada perbuatan kasih, maka sesungguhnya kita tidak sedang mengasihi. Karena kasih yang sejati itu harus ditunjukkan. Kasih yang sejati itu harus dibuktikan. Dan inilah yang Allah tunjukkan kepada kita. Bahwa kasih Allah nyata dari tindakannya memberikan putranya. Allah adalah kasih. Allah itu agape. Tapi bagaimana agapenya Tuhan tunjukkan? Dia melakukan agapao melalui memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Sehingga kita mengenal bahwa Allah benar-benar kasih. Karena terbukti ketika dia memberikan anaknya bagi umat manusia. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah, perhatikan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Apa itu kasih? Allah itu kasih. Tetapi kasih yang sesungguhnya adalah ketika Allah menyatakan cintanya. Allah menyatakan kasihnya dengan cara memberikan putranya untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, ini akarnya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan Alkitab menulis bahwa kasihlah yang terbesar. Karena kasih adalah penggerak iman dan harapan. 3 akar kekristenan. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi kasih ini menjadi besar. Karena iman kita akan tumbuh kalau punya kasih. Harapan kita akan hidup kalau ada kasih. Jadi kasih ini yang terbesar. Nah, bagaimana kita memahaminya? Mari saya ajak saudara untuk melihat di menit-menit yang terakhir ini, bahwa iman itu bekerja oleh kasih. Saya baca Galatia 5 ayat yang ke-6.
Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal yang bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Perhatikan, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Yuk kita baca yang bagian warna kuning aja. 1, 2, 3. Iman yang bekerja oleh iman itu bekerja oleh kasih. Apa artinya? Perhatikan. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Inilah kasih itu. Allah telah menurunkan anaknya untuk menjadi pendamaian bagi dosa kita. Saudara pahami? Kasih itu dinyatakan ketika Allah memberikan anaknya untuk pendamaian bagi dosa kita. Lalu Galatia berkata, iman bekerja oleh kasih. Artinya, kita mempercayai seseorang, kita mempercayai sesuatu, kita mempercayai siapapun, itu sangat bergantung bagaimana kasih yang dinyatakan. Allah telah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan anaknya bagi kita. Lalu apa yang membuat kita sukar untuk mempercayai Dia yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita? Contoh, mudah-mudahan saudara mudeng ini. Kelihatannya sih ke depan semua. Iman bekerja oleh kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari sekian banyak orang yang hadir, dari depan sampai belakang, maka ada satu orang yang paling saya percayai. Istri saya, dia duduk di depan, di belakang sana. Loh kenapa Pak? Kok bukan pendeta-pendeta yang di depan Pak? Enggak. Karena saya telah menikmati kasih dari dia. Itulah sebabnya saya paling percaya sama dia. Karena saya mengalami kasih-Nya. 24 tahun saya menikah dan kasih tidak pernah berhenti. Bahkan ketika saya gagal, dia tetap menyatakan kasih-Nya. Dalam kelemahan, dia tetap mencintai. Dalam duka, dia mengasihi. Apapun yang terjadi, kasih-Nya nyata buat saya. Lalu apa yang membuat saya sulit untuk mempercayai dia? Jelas kasih-Nya nyata. Nah Tuhan sudah memberikan anaknya buat kita. Lalu apa sulitnya kita mempercayai bahwa kasih-Nya sudah kita alami. Kalau anaknya yang tunggal dia berikan kepada kita, apakah dia nggak akan menolong saudara? Kalau yang berharga Tuhan sudah berikan kepada kita, apakah dalam kesusahanmu Allah akan membiarkan? Kenapa kadang-kadang kita tidak mempercayai dia ketika kita dalam keadaan-keadaan yang sulit. Kita berpikir Tuhan mengabaikan kita. Kita berpikir Tuhan tidak peduli. Kenapa? Bukankah kasih-Nya telah dinyatakan dalam hidup kita? Iman itu bekerja oleh kasih. Kasih-Nya telah dinyatakan. Oleh karena tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayai Tuhan. Kenapa kadang-kadang kita meragukan cintanya, kita meragukan kebaikannya, kita meragukan pertolongannya. Bukankah yang terbaik telah dia berikan buat kita? Kalau anaknya saja dia berikan, maka Alkitab berkata apapun dia akan berikan. Itulah sebabnya bangkitkan imanmu, tumbuhkan keyakinanmu, kembangkan lagi kepercayaanmu. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Jangan pernah hilang keyakinan. Barangkali hari ini engkau sedang terpuruk keadaanmu. Tetap percaya kepada Tuhan. Kasih-Nya nyata buat kita. Iman itu bekerja oleh kasih. Dan yang kedua tentang pengharapan. Bahwa pengharapan juga bekerja oleh kasih. Dikatakan demikian, Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Di dalam Tuhan harapan kita tidak pernah mengecewakan.
Tuhan tidak pernah PHP kepada kita. Ya toh? Manusia seringkali memberikan PHP, pemberi harapan palsu. Tapi Tuhan pemberi harapan pasti. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena alasannya kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Wow. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah di Tegal ini banyak orang kaya, banyak orang berduit. Tapi kenapa ketika engkau susah engkau lari kepada mereka? Ketika engkau gak punya uang, kenapa engkau gak pergi kepada mereka, datang dan mengetok pintunya. Engkau berharap kepada mereka bisa menolongmu. Karena mereka tidak pernah mencurahkan kasihnya kepada kita. Hanya orang-orang yang pernah mencurahkan kasihnya kepada kita. Dan kepada dialah kita menaruh harapan kita. Tuhan sudah mencurahkan kasihnya kepada kita. Dia sudah memberikan putranya kepada kita. Kasihnya dicurahkan dalam hati kita. Lalu apa yang membuat kita ragu untuk berharap kepada dia? Pengharapannya kepada dia tidak pernah mengecewakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan menikmati tubuh dan darahnya. Saudara lihat gambar berikut ini. Ada 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita selalu menerima anggur dan roti berjamuan. Ini bukan sekedar ritual. Ini bukan sekedar tradisi gereja. Ini bukan acara gereja. Tetapi kita diingatkan bahwa ada kasih yang telah dinyatakan. Ada kasih yang telah dicurahkan. Ada kasih yang telah dibuktikan melalui pengorbanannya. Setiap kali kita menikmati tubuh dan darahnya. Seharusnya iman kita dibangkitkan. Pengharapan kita dihidupkan. Bahwa ada pribadi yang mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Siapakah pribadi yang paling bertahan ketika kita jatuh? Bukankah orang hanya bisa menuding? Bukankah orang hanya bisa menghakimi? Bukankah orang hanya bisa mencaci? Tetapi dia yang tersalib. Dia yang terus setia untuk menemani. Keluarga kadang-kadang meninggalkan kita. Karena menganggap kita enggak layak. Tetapi dia yang mati di atas kayu salib. Tetap setia beserta dengan kita. Lalu apa yang membuat engkau sukar untuk percaya kepada dia? Kenapa engkau gak menaruh harapanmu hanya kepada Tuhan? Engkau lebih memilih kepada mereka yang engkau anggap mampu. Kepada mereka yang engkau anggap bisa. Tetapi kepada pribadi yang telah mencurahkan kasihnya. Engkau tidak mau menaruh harapan. Hari ini saya tidak mengerti apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi. Tetapi kalau firman yang disampaikan kepada saudara, mari kembali percayai Tuhan. Lihat dia yang tersalib di atas kayu salib. Dia yang telah mencurahkan darahnya, yang telah memberikan cintanya buat kita. Satu-satunya pribadi yang layak kita percayai. Dan pada dia kita menaruh harapan.